Assalamualaikum, selamat datang di Sunday Evening bareng aku Aisyatul Fidiah. Oke, di video kali ini aku mau kasih tahu tentang perbedaan singular dan plural. Nah, apa sih singular, apa sih plural? Jadi, kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga sama, single itu artinya adalah satu. Jadi, dia nggak punya teman. Sedangkan plural itu artinya lebih daripada satu atau banyak. Bisa dua atau lebih. Itu masuknya ke kategori plural. Nah, di sini ada contoh-contoh noun atau kata benda yang masuk ke kategori singular dan masuk ke kategori plural. Kita bisa lihat di sini untuk yang singular contohnya ada book, sedangkan di plural dia menjadi books. Ada tambahan s di belakangnya. Terus yang singular ada baby, kemudian di plural ada babies, ada tambahan es atau es di belakangnya. Fox menjadi foxes, kemudian class menjadi classes, bay menjadi bays, tomato menjadi tomatoes, dan person menjadi people. Oke, mungkin di antara kalian ada yang bingung nih, kenapa sih kok bentuknya beda-beda? Ada yang huruf Y-nya menjadi I, terus ada juga yang dari singularnya seperti ini, kemudian di pluralnya dia berbeda bentuknya. Nah, nanti aku bakalan jelasin, tapi aku mau jelasin tentang yang singular dulu. Nah, untuk yang singular, karena dia sendirian, biasanya dia disertai dengan artikel a dan an. Nah, beda penggunaannya adalah kalau kalian menemukan sesuatu kata di mana pelafalan awalnya itu adalah huruf konsonan, maka dia yang dipakai artikelnya adalah yang a. Ini ya. Kemudian kalau misalnya kalian menemukan suatu kata tapi pelafalan depannya dia adalah huruf vokal, pelafalan ya, bukan hurufnya, tetapi pelafalannya, cara membacanya adalah berbunyi vokal, maka dia pakai artikelnya an. Kita kasih contoh di sini, kita masukin contohnya. Misalnya untuk yang konsonan, let's say ada kata book. Oke, kita akan tulis menjadi a book atau sebuah buku. Ya. Kata book, pelafalan depannya itu berbunyi konsonan. Kalau misalnya kalian belum tahu perbedaan antara konsonan dengan vokal, kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya yang menjelaskan tentang alfabet. Di situ aku jelasin perbedaan antara konsonan dan vokal dan juga ada satu huruf spesial. Nah, kalau yang di an, let's say kita ambil contoh satu, misalnya ada kata an hour. An hour. Kenapa sih kok di sini pakai an padahal kata huruf depan di kata hour itu adalah huruf H. Nah, sekali lagi aku tegasin bahwa itu bukan berdasarkan hurufnya, tetapi berdasarkan pelafalannya, bunyinya. Oke, an hour itu dibacanya, kata hour ini dibacanya adalah hour. Jadi pelafalan depannya itu adalah huruf A. Oke? Bisa dimengerti ya? Kita lanjut lagi. Misalnya mau kasih contoh yang lainnya. Untuk yang artikel e, misalnya ada a song. A song. Oke? Kemudian ada a cat, a dog, flower. Alright. Nah, untuk yang an, misalnya ada an apple, an eraser, an ice cream, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan artikel e dan artikel an. Mulai mengerti ya gimana membedakannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang yang plural. Nah, tadi kan saya udah kasih lihat, aku udah kasih lihat ada beberapa macam bentuk penambahan s atau es atau bentuk plural dalam noun. Nah, pertama aku mau jelasin dulu tentang perbedaan penggunaan S dan ES. Jadi kapan sih kita menggunakan akhiran S dan kapan kita menggunakan akhiran ES. Nah, simpelnya
Jika kalian menemukan sebuah kata dengan pelafalan akhirnya tidak berbunyi S, maka untuk merubah dari singular ke plural, dia cukup ditambahkan S aja. Gitu. Misal contohnya, ada kata cat. Oke, pelafalan akhirnya bukan S, betul? Maka kita hanya cukup tambahkan S aja di akhirnya menjadi cats. Gitu. Kemudian ada misalnya dog. Menjadi dogs. Nah, untuk penggunaan ES atau akhiran ES, itu jika kalian menemukan sebuah kata tapi pelafalan akhirnya berbunyi S atau C atau O. Misalnya, yang pertama ada kata watch. Watch. Oke, watch. Watch itu bisa diartikan sebagai jam tangan ya, bukan hanya melihat aja atau menonton. Alright. Nah, di sini pelafalan akhirnya itu adalah C, walaupun huruf akhirnya adalah huruf H, tapi pelafalannya berbunyi C atau C yang ini. Maka kita tambahkan ES di belakang, jadi watches. Kemudian contoh lainnya misalnya ada box. Walaupun di sini bukan huruf S terakhirnya, tetapi X itu dibacanya berbunyi X. Ya, pelafalan akhirnya berbunyi S, maka dia tinggal kita tambahkan ES di belakang menjadi boxes. Kemudian ada juga class. Ini jelas karena dia pelafalan akhirnya adalah berbunyi S, maka menjadi classes. Nah, kemudian untuk yang akhiran O, misalnya kita menemukan kata potato menjadi potatoes, atau tomato menjadi tomatoes. Nah, untuk kata benda yang plural nggak cuman itu, jadi nggak cuman kita tambahkan S atau ES di belakangnya, tetapi ada juga yang kita sebut sebagai irregular plural. Ini dia, yang irregular plural. Maksudnya gimana sih? Irregular itu artinya adalah tidak beraturan, maka bentuk pluralnya itu tidak beraturan. Di antara singular dengan ketika dia menjadi plural, maka bentuknya akan sangat berbeda jauh. Misalnya, di singular itu dia disebutnya person, orang ya, tetapi jika dia dirubah ke bentuk plural atau bentuk banyaknya, maka menjadi people. Contoh lainnya misalnya bahasa Inggrisnya gigi. Gigi, kalau giginya cuma satu aja, dia di singular, maka dia bahasa Inggrisnya adalah tooth. Tetapi jika dia dirubah menjadi bentuk plural, maka dia menjadi teeth. Contoh lainnya misalnya ada kata mouse. Mouse ya. Dia bentuk pluralnya akan menjadi mice. Kemudian selanjutnya ada juga foot, kaki, menjadi feet, atau man menjadi man, seperti ini dan seterusnya. Nah, mereka ini disebut sebagai irregular plural. Kemudian ada juga satu aturan di mana penambahan S atau ES itu tergantung dari kata-kata yang belakangnya terdapat huruf Y. Misalnya ada kata base atau ada kata babies. Nah, ini kata ketika mereka singular itu sama-sama memiliki akhiran huruf Y. Bay itu dari kata bay, base itu dari kata bay, kemudian babies itu dari kata baby. Nah, kenapa sih kok yang ini cuma ditambahkan S aja, sedangkan yang ini ditambahkan ES dan huruf Y-nya menjadi berubah menjadi huruf I? Kenapa? Nah, alasannya adalah jadi ada aturan seperti ini. Misalnya, jika ada sebuah kata dengan akhiran Y, kemudian di depan huruf Y-nya itu adalah huruf vokal, seperti ini ada huruf Y, kemudian di depan huruf Y itu ada huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, maka dia cukup kita tambahkan huruf S aja atau imbuhan S aja di belakangnya. Sedangkan jika kalian menemukan sebuah kata dengan akhiran huruf Y seperti ini ya. Kemudian di depan huruf Y kok ada huruf konsonan.
Nah, di depan huruf Y kan ada huruf B nih. Huruf B ini adalah huruf konsonan. Maka huruf Y-nya kita rubah menjadi huruf I. Kemudian kita tambahkan ES menjadi babies. Seperti itu. Nah, itu dia perbedaan antara singular dan plural, kemudian beserta dengan penjelasan-penjelasan lebih lanjut di dalamnya. Ada perbedaan bedanya menggunakan e dan en, dan juga ada bedanya menggunakan s dan ES, dan berbagai macam bentuk plural yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa semakin banyak ilmu yang kita bagikan ke teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. So, thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.